Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Talakitza Anwar. NIM aku 23051-377. Aku dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik. Di sini aku ingin pandangan aku gimana sih tentang pandangan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Pandangan dan tantangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada jiwa fondalisme. Jiwa fondalisme masih berpengaruh pada bangsa Indonesia, menghambat kemajuan pendidikan. Yang kedua itu ada kurikulum nasional. Kurikulum pendidikan nasional Indonesia terus berubah, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Perubahan kurikulum sering tidak selesai, namun tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terus yang ketiga itu ada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, dengan kualitas guru yang tidak merata, akses pendidikan yang tidak seimbang, dan kualitas lulusan yang rendah. Yang keempat itu ada teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat penting, namun infrastruktur teknologi di daerah pedesaan masih kurang, sehingga menjadi tantangan dalam penggunaannya. Terus yang kelima itu ada partisipasi. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, guru, masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu dilakukan perbaikan pada sistem pendidikan termasuk meningkatkan kualitas guru, fasilitas pembelajaran, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan pendanaan pendidikan dan mengembangkan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan. Pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan turut memajukan bangsa. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi seperti belum meratanya pembangunan pendidikan di seluruh daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilakukan perbaikan pada sistem pendidikan, termasuk meningkatkan kualitas guru, fasilitas pembelajaran, dan partisipasi masyarakat. Pemerintahan juga perlu meningkatkan pendanaan pendidikan dan mengembangkan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan. Itu dari pandangan aku sendiri ya, dan aku juga ingin mengasih kritik tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, aku akan mengasih kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Itu penting banget ya. Kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia meliputi beberapa penting. Yang pertama itu ketidaksetaraan akses. Banyak daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas, menciptakan kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Oke, yang kedua itu ada kualitas guru. Masih ada kekurangan guru berkualitas, terutama di daerah terpencil. Kurikulum yang terlalu padat juga membuat guru kesulitan dalam memberikan perhatian yang memadai kepada siswa. Kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri dapat menghasilkan lulusan yang tidak siap untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kebijakan sekolah 5 hari. Kebijakan ini dapat mengalihkan waktu siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, meningkatkan resiko depresi dan gangguan kejiwaan. Kualitas pendidikan guru. Guru harus sadar bahwa perannya sangat penting dan harus dapat menginspirasi serta menggerakkan siswa. Kualitas guru harus memperbaiki melalui pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan. Keseragaman kebijakan. Kebijakan pendidikan harus diseragamkan di seluruh negeri untuk memastikan kesetaraan akses dan berkualitas pendidikan. Dengan demikian, perbaikan sistem pendidikan di Indonesia harus melibatkan perhatian khusus pada ketidaksetaraan akses, kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan keseragaman kebijakan. Oke, kondisi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan karena kesenjangan akses dan pendidikan antar wilayah, distribusi guru yang tidak merata, serta banyaknya kualitas lulusan yang rendah. Pendidikan guru di Indonesia juga masih memiliki beberapa isu seperti ketidaksetaraan akses, kualitas guru, kurikulum yang tidak relevan, dan keseragaman kebijakan. Kebijakan sekolah 5 hari seminggu juga masih menjadi perdebatan dengan beberapa pihak meminta supaya kebijakan diseragamkan dan tidak mengganggu keberadaan madrasah diniyah atau taman pendidikan Al-Quran.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perbaikan sistem pendidikan di Indonesia harus melibatkan perhatian khusus pada ketidakseraan akses, kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan keseragaman kebijakan. Selain itu, perlu juga diperhatikan distribusi guru yang tidak merata dan kualitas lulusan yang rendah. Kesimpulannya yaitu yang pertama itu ketidaksetaraan akses. Banyak daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas, terus menciptakan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Terus yang kedua itu ada kualitas guru, masih ada kekurangan guru berkualitas, terutama di daerah terpencil. Kurikulum yang terlalu padat juga membuat guru kesulitan dalam memberikan perhatian yang memadai kepada setiap siswa. Dengan demikian, perbaikan siswa pendidikan di Indonesia harus melibatkan perhatian khusus pada ketidaksetaraan akses, kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan keseragaman kebijakan. Selain itu, perlu juga diperhatikan distribusi guru yang tidak merata